Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bisa melaksanakan KBM melalui media pembelajaran PAI. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang iman kepada kitab. Iman kepada kitab yaitu memegang teguh kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini, kalian bisa memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki setelah pembelajaran. Yang pertama adalah menghasilkan keyakinan terhadap adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Kemudian yang kedua, adanya kepedulian terhadap orang lain, sebagai cerminan dari isi dari kitab suci tersebut. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab. Dan yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab dengan perilaku sehari-hari kalian. Ini adalah peta konsep. Silahkan nanti dipelajari lebih jauh konsep-konsep yang ada pada pembahasan kali ini. Ini yang baik para siswa sekalian. Kita coba lihat apa makna iman kepada kitab Allah. Jadi iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bagi kita orang Islam, maka tentu Al-Quranul Karim adalah menjadi kitab yang kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu maknanya. Selanjutnya kita lihat bagaimana kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Dari makna barusan sebenarnya kita sudah bisa menemukan dari kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah tersebut. Paling tidak ada 4 yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kitab yang Allah turunkan itu adalah pedoman manusia dalam berhubungan dengan Allah. Jadi panduan bagi seorang hamba dalam berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kitab tersebut berisi petunjuk-petunjuk tata cara bagaimana seorang hamba bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, juga menjadi pedoman hidup untuk kehidupan dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, terutama dalam Al-Quran, itu juga menyangkut atau memberikan petunjuk bagaimana berinteraksi dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah sebagai pedoman untuk bisa berinteraksi dengan manusia lain, interaksi sosial. Dan yang keempat adalah pedoman untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Ini adalah kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Nah, apa saja kitab-kitab yang harus kita yakini keberadaannya? Jadi kita selaku orang muslim ternyata tidak hanya kepada Al-Quran. Kita tetap wajib mengimani kepada 4 kitab yang telah Allah turunkan. Yang pertama adalah Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud,
Injil kepada Nabi Isa, dan yang keempat adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya, tentu keimanan terhadap apapun, ya, termasuk terhadap kitab-kitab Allah, pasti ada hikmah, ya, ada kebajikan di balik semua itu. Yang pertama adalah hikmah beriman kepada kitab dapat berbuat sesuai dengan tuntunan Allah. Allah telah menuntun kita untuk melakukan ini, melakukan itu, meninggalkan ini, meninggalkan itu sebagai tuntunan, sebagai ajaran yang harus kita ikuti. Kemudian yang kedua adalah membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang dalam kitab-kitab itu, ya, terutama Al-Quran itu juga disampaikan isyarat-isyarat ilmiah tentang iptek. Kemudian yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, menjadikan kitab Allah sebagai rujukan dalam perundang-undangan, ya, sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima, hikmahnya adalah agar manusia, seorang muslim, adalah selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, apa urgensi iman kepada kitab, ya, atau pentingnya iman pada kitab? Ada 4 ini. Yang pertama merupakan bagian dari rukun iman. Ya, iman kepada kitab itu adalah menjadi 1 dari 6 rukun iman. Kemudian iman kepada kitab itu adalah sifat para nabi yang harus kita ikuti. Nah, jadi kita meneladani para nabi dan rasul. Mereka mengimani kitab. Kemudian yang ketiga, mengingkari kitab Allah berarti adalah kesesatan. Nah, sebagaimana yang ada dalam An-Nisa ayat 136. Kemudian Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya, kalau kita tidak mengimani kitab, kita tidak akan mendapatkan petunjuk yang Allah berikan. Nah, ini yang paling penting ini, ya, adalah contoh perilaku dalam keseharian kita yang menunjukkan bahwa kita itu iman kepada kitab Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu menurun kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Harus yakin dulu, ya. Keyakinan. Nah, ini menyangkut masalah keimanan. Keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah menurunkan kitab, itu kita tunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, nah ini khusus seorang muslim, meyakini bahwa Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kitab yang lain setelah Al-Quran. Yang ketiga, meyakini, membaca, memahami, serta mengamalkan isi atau ajaran kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keempat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam rangka mengamalkan isi Al-Quran, atau fastabiqul khairat. Dan yang kelima adalah berusaha mendakwahkan, menyampaikan ajaran-ajaran tersebut kepada orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus tentang Al-Qur'an. Iman kepada Al-Qur'an adalah meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya, ya, yang diawali dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, ini mukjizat Al-Quran, meliputi kebahasaan, kemudian ada aspek berita gaib, ya, ada berita-berita gaib dalam Al-Quran, serta ada isyarat-isyarat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini silahkan kalian amati, ya, membentuk generasi Qurani. Nah, ini namanya mengajarkan Al-Quran sejak dini, ya. Paling tidak ada 5 hal yang bisa dilakukan. Ini, jadi para siswa sekalian, mudah-mudahan dengan meyakini iman kepada kitab, ini akan melahirkan keyakinan yang kuat dalam diri kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hambanya yang beriman kepada kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.